Firasat bukanlah kemusyrikan. Hingga nanti firasat akan tetap menjadi bagian dari prinsip iya kana budu wa iya kana stangin. Ya, kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Demikianlah yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Madrid As-Shalihin, yaitu titian-titian bagi para pencari Tuhan. Sebab apa? Firasat itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam kalbu hambanya, agar dengan cahaya itu seseorang hamba dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang palsu dan yang asli, serta yang jujur dan yang dusta. Firasat semacam ini selalu berbanding lurus dengan kekuatan iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin tajamlah firasatnya. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 tipe atau jenis manusia yang memiliki firasat yang sangat tajam. Yaitu yang pertama itu Al-Aziz, yang dengan ketajaman firasatnya terhadap Yusuf, dia berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat atau layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Ini terdapat di dalam, artinya itu terdapat di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-21 ini. Kemudian yang kedua, firasat yang dimiliki putri Nabi Syuaib alaihissalam. Dia pun berkata pada ayahnya, berdasarkan firasatnya terhadap Musa, makanya dia berkata, jadikanlah dia sebagai pekerja. Ini yang diambil dari Quran surat Al-Qasas ayat 26 Anda bisa mencari di Quran surat Al-Qasas ayatnya 26. Kemudian yang ketiga, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memperlihatkan ketajaman firasatnya terhadap Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menunjukkan sebagai khalifah pengganti dirinya. Dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud menambahkan juga istri Fir'aun ketika berkata, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia menjadi anak. Ini di dalam surat Al-Qasas ayat 9. Kepada suaminya tersebut ketika melihat Musa alaihissalam, adapun orang yang paling tajam firasatnya dari kalangan umat Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu baru Umar bin Khattab, yang diriwayatkan bahwa setiap kali Abu Bakar berkata, sepertinya hal itu akan begini jadinya, ini semisal seperti itu yang dikatakan, maka apa yang diucapkannya itu benar-benar akan terjadi. Nah, cukup banyak bukti yang memperlihatkan bahwa firasat
Abu Bakar selalu sesuai dengan kehendak Allah, terutama dalam beberapa peristiwa besar yang masyhur di tengah-tengah umat ini. Hal ini menegaskan bahwa firasat para sahabat Rasulullah merupakan firasat yang bisa dipercaya, sebab firasat mereka itu termasuk jenis firasat yang bersumber dari kekuatan dan cahaya yang hanya dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Keduanya, kekuatan dan cahaya, inilah yang membuat hati seorang sahabat senantiasa hidup dan bersinar hingga firasatnya tidak pernah meleset. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Ini surat Al-An'am ayat yang 122. Atas dasar itu semua, makanya kita harus hati-hati, ya, harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan dengan firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahayanya Allah. Seperti guru kita Fakhruddin Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi ini dalam mengisahkan atau memberikan catatan di tengah-tengah kita, yaitu yang bisa kita pelajari, ia menegaskan bahwa jenis firasat yang dimiliki oleh para sahabat itu tidak diperoleh melalui proses belajar. Tidak bisa itu dipelajari, tidak bisa. Oleh karena itu, dalam tulisannya, ya, dalam tulisan yang diwariskan, ia hanya memusatkan pembahasannya pada salah satu jenis firasat yang disebut dengan firasat qalqiyah, yaitu dengan membaca karakter melalui bentuk anggota tubuh. Nah, itu yang dia bahas seperti itu. Dari firasat qalqiyah ini, ilmu yang disusun oleh para ahli kedokteran dan ilmuwan-ilmuwan dari cabang lain, semisal itu psikologi dan yang lainnya, untuk membaca atau meramal berbagai sifat ataupun karakter itu berdasarkan keadaan atau bentuk sejumlah anggota tubuh. Sebab di antara keduanya, keadaan anggota tubuh dan watak, terdapat berbagai hubungan atau keterkaitan yang telah ditetapkan oleh kekuasaan atau hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kerap menjadikan kondisi lahiriah sebagai indikasi dari kondisi batiniah, karena mereka meyakini adanya hubungan erat antara keduanya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hikmah Allah. Firasat qalqiyah ini penting sekali untuk dipelajari, mengingat kejahatan yang kian merebak, ya, dan kerusakan moral di daratan ataupun di lautan itu makin merajalela. Akan tetapi tidak ada sarana-sarana ilmiah, ya, sarana-sarana ilmiah yang modern yang bisa
mendeteksi semua itu dengan mudah. Oleh karena itu, penerapan atau penggunaan dari ilmu firasat ini menjadi sebuah kebutuhan, ya, terutama untuk mengetahui baik buruknya karakter ataupun watak manusia di sekitar kita. Kecakapan seseorang yang mempelajari ilmu firasat tergantung pada 3 hal, ya. Itu tergantung pada 3 hal, yaitu mata, kemudian telinga, dan hatinya. Namun ketepatan firasatnya amat sangat ditentukan oleh kejernihan fikir, ketajaman hati, dan kecerdasan akalnya. Ya, di samping harus didukung oleh adanya tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang jelas pada diri orang yang dibaca sifat maupun karakternya. Namun demikian, semua itu juga bisa tergantung pada kondisi-kondisi tertentu ketika kepribadian seseorang yang dibaca tidak sesuai dengan watak atau tabiat aslinya. Hal itu disebabkan dalam pergaulan dan interaksinya seseorang kadangkala juga meniru dari perilaku orang yang bergaul dan berinteraksi dengannya. Nah, pada kondisi seperti ini, tanda-tanda yang terlihat tidak lagi berfungsi sebagai penyebab yang menentukan kesimpulan, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang ada pasti akan bertolak belakang dengan tanda-tanda tersebut. Hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya syarat yang diperlukan atau adanya faktor yang membuat kesimpulan itu terhalang oleh hal-hal seperti ini. Harus kita perhatikan, ya. Dan juga mengambil sebuah kesimpulan tanpa mengamatinya dengan baik terlebih dahulu. Sejak dahulu memang para ilmuwan itu sudah berbeda-beda pendapat ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apakah tabiat asli bisa mengalahkan tabiat yang dibuat-buat? Nah, namun sebuah jawaban yang muncul menunjukkan bahwa kajian tentang firasat ini tetap memiliki peranan yang penting, ya. Karena ilmu ini memberikan manfaat yang begitu besar kepada manusia. Bentuk-bentuk wajah itu mencerminkan berbagai hal yang paling mendasar dari berbagai bentuk aktivitas perasaan yang tersembunyi. Jadi dalam buku yang terbuka ini, ya, manusia bukan hanya bisa membaca sifat-sifat tercela, sifat-sifat terpuji, kecerdasan, dan kepandiran, ya. Karena perasaan-perasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sengaja disembunyikan oleh seseorang individu, tetapi juga bisa membaca struktur tubuh dari orang tersebut. Ya, pada hakikatnya bentuk tulang, lemak, kulit, dan rambut itu dipengaruhi oleh nutrisi yang larut melalui proses pembentukan plasma darah atau melalui aktivitas kelenjar-kelenjar dan alat-alat pencernaannya. Kondisi inilah yang menyebabkan, ya, bentuk tubuh seseorang itu mencerminkan keadaan organ-organnya. Sebagaimana permukaan kulit, ya, bisa menggambarkan keadaan fungsi-fungsi kelenjar endokrin, lambung maupun sistem saraf kita.
Bentuk tubuh juga menentukan potensi berbagai macam penyakit yang akan diderita dari seseorang itu. Fakta yang terjadi atau yang membuktikan bahwa memang terdapat perbedaan potensi penyakit yang menyerang organ tubuh dan otak antara satu kelompok individu dengan bentuk tubuh tertentu dan kelompok individu dengan bentuk tubuh yang lainnya. Nah, sebagai contohnya adalah orang yang berbahu bidang dengan tubuh tinggi dan orang berbahu bidang tetapi bertubuh pendek. Keduanya memiliki perbedaan dari aspek fungsi tubuh. Orang-orang yang bertubuh tinggi, baik dari kalangan olahragawan maupun bukan, itu lebih rentan terhadap serangan tuberkulose atau TBC, ya, dan gangguan jiwa dini, ya. Itu bisa menyerang, ya, bagi orang yang berbahu bidang dan bertubuh tinggi ini. Sementara itu orang-orang yang bertubuh pendek itu lebih rentan terserang gangguan jiwa periodik, ya. Juga bisa kencing manis dan gangguan punctum. Itulah sebabnya para tabib kuno itu selalu memberikan perhatian besar kepada postur atau keadaan tubuh kita dan tabiat-tabiat pasien atau orang yang datang ketika meminta pengobatan, ya, ketika melakukan pemeriksaan terhadap berbagai jenis penyakit tersebut. Hal itu terjadi karena wajah setiap orang bisa menjelaskan gambaran kondisi jasmani dan rohaninya. Nah, demikian itu saya tidak bisa untuk menentukan sesuatu yang lebih layak untuk disampaikan dalam awal kita membahas tentang firasat dari tubuh seseorang ini. Baik, saudara-saudaraku, untuk informasi dan hal lainnya nanti akan kita sambung lagi di video berikutnya. Semoga yang saya bagikan dan yang saya sampaikan untuk mempelajari ilmu firasat ini bisa sampai dan bisa diterima semua pemirsa, ya. Kali ini pembahasan firasat sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi di season berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Thank you.